balik lagi di Pokaraya, podcast ceria bersama Raya. Bareng aku, Fatma Arabel Kesha, yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang seru banget, yang akan sharing pengalaman dan juga ilmunya buat kita semua, khususnya buat para maba. Karena tema kita kali ini yaitu kuliah asik tanpa panik, bekal maba dari Duta Genre. So, buat Bro Asis yang belum tahu siapa sih narasumber kita kali ini, jadi narasumber kita kali ini merupakan mahasiswa aktif jurusan Kimia dari Fakultas MIPA Universitas Lampung angkatan 2024 dan merupakan Duta Genre Persahabatan Unila tahun 2025. Wah, keren banget kan guys? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi langsung aja yuk kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Langsung aja kayaknya perkenalan sama Bro Aziz yang lagi nonton. Oke Kak Fatma, alhamdulillah aku sehat. Mungkin aku sapa dulu nih teman-teman. Halo teman-teman semua, halo Gen Rangers. Aku hari ini ada diundang sama Pokaraya. Terima kasih banyak ya Kak. Dan alhamdulillah keadaan aku sekarang sehat. Kak Fatma juga sehat? Alhamdulillah. Oke. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia tadi udah disampaikan juga. Dan alhamdulillah tahun ini aku diamanai jadi Duta Genre Persahabatan Unila tahun 2025 ini. Terus teman-teman bisa panggil aku Bia aja boleh. Oke, Kak Bia. Oke Kak, ngomong-ngomong soal tema kita kali ini ya, tentang perkuliahan, pastinya udah gak asing lagi sama yang namanya maba atau mahasiswa baru. Betul. Nah, apalagi kan di bulan-bulan ini masih gencar-gencarnya tuh ya para maba mempersiapkan perkuliahannya. Yes. Dan pastinya Kak Bia pernah ada di posisi sebagai mahasiswa baru atau maba. Nah, gimana sih Kak Bia memandang dunia perkuliahan itu? Oke, sebenarnya kalau itu kita tuh sering banget dengar namanya dunia perkuliahan gitu. Gimana survive di dunia perkuliahan. Jadi dunia perkuliahan tuh kan gimana pengalaman kita, terus kayak dari lingkungan kita juga di dunia perkuliahan yang bersangkut pautan kita dari sebagai mahasiswa itu sendiri gitu kan. Jadi yang pastinya untuk aku dunia perkuliahan tuh banyak banget tantangannya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman di depan sana masih fokus nih lagi mengejar yang kalian mau, misalkan mau di universitas apa atau masuk mana, itu ternyata jauh lebih berat saat kita udah masuk ke dunia perkuliahan. Itu sih Kak Mata. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak, kenapa sih kalau mau jadi mahasiswa tuh kita perlu mempersiapkan diri baik itu fisik, mental maupun finansial, khususnya buat para maba nih. Kenapa sih Kak kita tuh harus mempersiapkan diri? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus banget sih sebenarnya. Jadi kita itu kan mau melanjutkan pendidikan kita kan, yang pastinya kita punya rencana gitu kan untuk gimana sih kita mau kemana, kenapa sih kita ngambil jurusan ini, kenapa sih kita memilih untuk melanjutkan pendidikan di universitas ini. Jadi penting banget untuk kita itu tahu gitu mau kita itu apa. Itu terlebih dahulu Kak. Terus itu juga untuk kita mendasari persiapan kita, baik terutama juga secara finansial itu tadi, secara fisik kita, itu dibutuhkan banget. Karena yang kita hadapi ke depannya itu, bahkan aku bisa bilang di luar ekspektasi kita gitu. Karena kita kan gak ada yang tahu ya ke depannya. Jadi, untuk mencapai apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan nih dari dulu, ya itu perlu banget. Misalkan dari fisik yang pasti kayak kesehatan itu penting banget Kak. Terus itu juga secara finansial gitu, sebagaimana kita itu cukup gak ya kesehatan kita dan kebutuhan secara finansial kita untuk beberapa tahun ke depan sampai kita lulus kayak gitu. Jadi sangat penting banget untuk mempersiapkan segala-gala rupanya, terutama juga mental kita. Oke. Gitu. Sangat penting gitu ya Kak, Iya. mempersiapkan baik fisik, mental maupun finansial, karena kita nggak tahu akan ada gebrakan apa dalam kita menjalani perkuliahan. Oke, aku jadi kepo nih Kak. Dulu kira-kira pas Kak Bia jadi maba, persiapan tuh seperti apa sih Kak saat Kakak menjalani hari-hari pertama perkuliahan gitu? Oke, sebenarnya ini menarik sih ya. Jadi kita flashback dikit nih. Kalau misalkan persiapan yang pasti adalah waktu PKKMB ya, karena kita masih masa kaderisasi mungkin ya bahasanya ya. Masih hektik-hektiknya masih gitu ya. perkenalan juga. Kemarin tuh PKKMB di universitas juga. Kayak mungkin aku persiapan kayak misalkan
kesiapan pakaian, terus Oke. juga yang pasti bayar membayar, bayar Nah, membayar ya. finansial guys. Iya, secara Oke. finansial kita siapin juga, dan yang pasti adalah nyiapin mental dan keberanian buat ketemu teman-teman baru sih Kak. Ya. Itu yang menurut aku sangat aku perhatikan, karena kan sekarang itu udah sulit nggak sulit sebenarnya buat nyari teman-teman yang memang kita harapkan bisa membantu kita juga untuk sampai nanti ke finish gitu kan. Jadi maba itu benar-benar gimana caranya kita kasih first impression dan semuanya itu baik untuk orang-orang yang baru kita temuin. Jadi kalau untuk Oke. aku sih yang paling penting itu sebenarnya nyari teman dulu, karena ya teman itu sepenting itu sih Kak. Oke, karena kita tahu ya Kak bahwasannya kalau misalkan di dunia perkuliahan itu mungkin culture shock yang pertama itu Iya, kaget sama karakter orang yang bener. sangat-sangat banyak banget. Betul banget Oke, kita udah ngomongin soal persiapan menjalani perkuliahan. ya. Nah, kita tahu kan Kak bahwasannya mahasiswa itu melakukan transisi nih dari yang awalnya siswa ke mahasiswa, dari yang dulunya sekolah, persiapannya banyak, dari orang tua mungkin sudah membantu gitu. Dan kita tahu bahwasannya hanya ada 2 maha nih di dunia ini, yaitu Maha Esa dan juga mahasiswa. Oke. Nah, tapi kalau menurut aku ada juga loh Kak, banyak sekali kan persiapan-persiapan dan ada hal yang gak kalah penting yaitu proses adaptasi. Benar. Nah, kalau dari Kak Bia sendiri memahami proses adaptasi itu, apakah adaptasi dari yang awalnya siswa menjadi mahasiswa itu ada kesulitan atau enggak sih Kak? Oke. Kalau ada kesulitan, sangat sulit. Karena sebenarnya aku di sini juga sebenarnya masih maba ya, karena aku angkatan 24 dan Oke. bisa dibilang hampir mau setahun. Masih fresh-freshnya nih. Iya, jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang masih adaptasi juga gitu kan. Kalau dibilang sulit, terutama kita mungkin nggak berekspektasi apa yang akan kita pelajari itu sama yang kita pikirin gitu. Jadi kayak kadang-kadang agak kaget ya gitu beradaptasinya dengan tugas-tugas, apalagi di semester 2 ini aku udah kena banget sih untuk tugas-tugas yang sulit dan banyak banget, kayak per hari itu pasti ada tugas dan segala Lagi macamnya. praktikum gitu ya Kak di Benar, aku kimia. juga karena saintek dan kimia, aku ada praktikum juga dan ngelaprak juga gitu. Jadi beruntunglah kalian wahai sosok. Oke, Ya, mantap jadi, juga nih. susah Saintek. banget untuk beradaptasi, dan yang paling PR aku lagi tadi itu adalah ke lingkungan ya guys, kayak pertemanan itu sangat sulit untuk beradaptasi sih. Oke, nah gimana sih cara Kak Bia bisa survive untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang udah Kak Bia sebutin tadi? Oke, aku beruntung sih bisa dapat teman-teman dan lingkungan yang menurut aku membuat aku jauh lebih mudah lah untuk beradaptasi gitu. Mungkin ada sebagian orang yang introvert gitu, karena aku sendiri ekstrovert banget ya. Jadi semua orang aku Oke. hai-hain aja dulu, pasti nanti kalau memang kita klop pasti kita bakal kenal lebih deket gitu. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, tips ya tadi ya? Ini sih gimana cara Kak Caranya Bia gitu kan, untuk caranya. mengatasi? Kalau aku sendiri adalah mengenali diri aku sendiri gitu kan. Jadi gimana cara kita mau temenan sama yang seperti apa, gimana cara kita menyelesaikan masalah kalau misalkan kita tuh burn out gara-gara nggak Banyak siap tugas. beradaptasi gitu kan, kayak aduh ini apa sih, kaget banget gitu itu. Jadi dari aku juga belajar tentang 10 life skill yang kita harus terapin gitu kan, dan itu sangat-sangat ternyata penting banget, dan salah satunya itu adalah tadi, mengenal diri sendiri, mengolah emosi, menanggulangi stres, sampai komunikasi efektif dan hubungan interpersonal. Karena itu yang paling butuh banget, itu serius butuh banget. Jadi, dengan menghadapi itu ya kita harus terus mengulik life skill kita yang itu tadi terutama. Jadi, kita bisa nge-handle diri kita juga bisa membantu nge-handle orang lain. Oke, nah berarti Kak Bia ini udah dikatakan sukses gitu ya, jadi idealnya mahasiswa gitu. Oke. Nah, kita sebagai mahasiswa nih Kak, Tuh. tahu kan bahwasanya mahasiswa itu notabene udah bukan lagi anak-anak. Kita dituntut untuk bisa mandiri, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah kita sendiri gitu kan. Nah, dan pastinya sebagai seorang mahasiswa, apalagi Kak Bia kan masih fresh-freshnya nih dari yang maba gitu kan. Nah, pasti banyak sekali kan perubahan-perubahan dalam diri kita, baik itu Betul. sistem belajar, proses belajar kita, jadwal kuliah kita, dan mungkin akan berubah ke aktivitas kita sehari-hari gitu. Benar. Nah,
dari pandangan Kak Bia nih, apakah saat kita menjadi seorang mahasiswa itu kita perlu merubah mindset dan juga mental kita untuk bisa tahan banting gitu di dalam dunia perkuliahan? Oke, langsung aja aku jawab. Bukan lagi bisa atau enggak, tapi kayak harus. Oke, harus merubah Harus mental dan mindset harus kita. banget dengan menerapkan life skill tadi itu benar-benar kita harus upgrade diri kita. Bukan kalau misalkan kemandirian mungkin banyak banget teman-teman yang emang udah mandiri dan segala macam. Terus ada lagi teman-teman yang mungkin ngerantau ya. Aku ngeliat teman-teman aku banyak yang ngerantau dari walaupun masih satu provinsi tapi kan itu jadi PR buat mereka juga gitu kan. Kadang-kadang kelihatan banget gitu teman-teman yang memang kesulitan dan enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan menurut aku pandangan aku tuh itu sangat perlu dibutuhkan untuk kita. Jadi bukan lagi harusnya gimana-gimana, tapi harus karena memang kita butuh sebagai mahasiswa itu. Karena yang kita hadapin itu bukan cuman orang lain juga, tapi justru diri kita sendiri. Kalau aku itu poinnya adalah kita ngadepin diri kita sendiri yang kadang-kadang kita juga walaupun udah mahasiswa nih Kak, masih suka bingung kayak kita nih mau apa, gue nih mau ikut apa, harus gimana gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau kita cuman kayak ya udah ngikutin alur aja susah, tapi kita harus mau belajar juga. Dan satu lagi, jangan pernah ragu buat belajar sama siapapun. Jangan pernah gengsi. Menerima ilmu dari manapun. Jangan ya udah ke diri kita sendiri aja kayak gitu. Oke, berarti memang merubah mindset dan mental kita saat menjadi mahasiswa itu menjadi kebutuhan yang paling utama gitu kan ya Kak. Karena kita nggak tahu nih karakter orang lain seperti apa, dan kita juga mungkin saat sebagai mahasiswa itu kita mulai paham nih arah diri kita mau dibawa kemana gitu kan. Nah oke. Kalau dari pengalaman Kak Bia selama 2 semester ini, kira-kira ada nggak sih Kak hambatan ataupun tantangan yang biasanya dirasakan oleh mahasiswa dalam menjalani perkuliahan? Oke. Kalau tantangan dan hambatan pastinya itu yang paling penting adalah manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Itu yang paling penting dan paling susah buat aku. Karena kalau misalnya ngomongin skala prioritas, itu kadang-kadang kita juga masih ragu akan siapa sih yang mau kita prioritasin gitu kan. Walaupun pasti semua orang bilang aku prioritasin sekolah aku, kuliah aku gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita tuh lebih merasa nyaman di mananya juga belum tentu gitu kan. Ada orang yang memang aku pribadi juga kayak aku lebih suka berorganisasi dibanding kuliahnya. Aduh, harus praktikum. Iya, tapi kan kuliah itu juga tanggung jawab aku gitu kan. Jadi itu sih menurut aku suatu hal yang PR banget sampai saat ini, tapi kita tuh pasti bisa ketika kita tuh semuanya ngerencanain gitu. Jadi kalau misalkan dari aku, mungkin lebih seringnya tuh harus manajemen waktu tuh mulai dari ngerencanain hari ini, mulai ke hari ini kita mau ngapain aja, tugas kita ada apa aja gitu. Jadi PR-nya banget itu adalah waktu ya, karena waktu ini sekarang kerasa cepet banget Kak. Iya. Bener kayaknya sehari itu bukan sehari ya, jadinya gitu. Oke, dan kadang tuh kita mikir kalau 24 jam tuh rasanya kurang. Kurang, kayak cuman berapa jam gitu. Iya, bener banget. Dari aku sendiri tuh sebenarnya memang ngerasain bahwa manajemen waktu tuh jadi hal yang sangat struggling banget gitu kan. Apalagi rasa malas di dalam diri itu sangat menggelora gitu kan. Nah, kalau dari Kak Bia sendiri nih, mungkin ya Kak di luar sana nih para maba lagi pada bingung, lebih milih kuliah atau berorganisasi, milih jadi mahasiswa yang kupu-kupu atau milih jadi mahasiswa yang kura-kura. Nah, kalau dari Kak Bia sendiri memandang kedua hal tersebut, memang kedua hal tersebut itu sama-sama penting atau salah satunya penting nih Kak? Oke, ini kan soal pendapat ya. Oke. Sebenarnya aku mau depan-depannya mau pembukaan dulu nih istilahnya. Kalau menurut aku pribadi, kayak untuk memilih itu adalah tentang diri kita ya. Jadi kayak aku nggak bisa bilang ini lebih optimal atau enggak. Cuman kalau misalkan aku boleh buka mindset teman-teman semua yang mungkin aku kayaknya mau kuliah pulang aja deh. Itu mungkin aku bakal bilang kalau sayang banget karena dunia perkuliahan itu nggak mungkin kan ada yang mau maksudnya pasti cuma satu kali gitu ya Kak. Bener Kayak sayang banget itu adalah dimana tempat kita buat memperluas relasi. Karena menurut aku berorganisasi itu dan salah satu tujuan besar aku adalah memperkaya relasi itu sendiri gitu. Selain itu apa? Pengalaman. Jadi dari pengalaman itu yang justru sebenarnya untuk mahasiswa itu sebenarnya ngejual dibanding
hal-hal yang mungkin ya udah kita menyisihkan waktu kita untuk istirahat atau hanya sekedar nugas ya. Walaupun nugas tuh nggak bisa dibilang sekedar ya, karena pasti banyak ya gitu kan. Prioritas. Iya, dan itu harus prioritas gitu kan. Jadi kalau dari aku, gimana juga kita itu perlu yang namanya nerima hal baru gitu dengan lingkungan yang lebih luas, ilmu-ilmu yang baru gitu. Jadi buat kalian, buat aku juga, buat kita semua, kita harus berani keluar dari zona nyaman gitu kan, buat cobain hal yang baru gitu kan. Di sini tuh di kuliah tuh kita bukan cuma coba-coba, justru kayak kita bener-bener punya pengalaman itu gitu, dan itu sangat dibutuhkan sih menurut aku di dunia kerja, karena latar belakang aku juga sebenarnya dari SMK bukan dari SMA. Jadi Oke. jadi udah mulai sebenarnya dibukakan untuk kayak gimana kalian mikir untuk ke arah kerjanya gitu kan. Tetapi ya nggak masalah juga kalau kita mau ngelanjutin ke dunia perkuliahan. Maka dari itu kita tuh mempersiapkan atau merencanakan kehidupan kita tuh lebih terarah lagi, karena kita adalah generasi berencana. Oke. Oke. Berarti memang hidup itu kan pilihan ya, Kak. Benar. Terserah kita nih mau milih yang kuliahnya atau berorganisasinya. Tapi balik lagi sebagai mahasiswa memang prioritas yang utama adalah kuliah. Iya. Oke. Tapi aku tuh kepo banget sih, Kak, sama Kak Bia. Aku tahu di Instagram Kak Bia ini kan cukup aktif di berbagai organisasi gitu kan. Nah, aku kepo nih, gimana cara Kak Bia bisa membagi waktu antara kuliah yang banyak praktikumnya dengan berorganisasi. Terlebih lagi kan Kak Bia merupakan duta genre persahabatan Unila nih. Mungkin bisa Kak diceritakan gimana Kak Bia awal-awal mendaftar duta genre dan membagi waktu dengan kuliah Kak Bia. Oke. Di genre sendiri, kita kan belajar buat segala sesuatu itu direncanakan gitu kan. Jadi untuk mendaftarkan sebagai duta genre pun itu sebuah rencana yang udah aku siapkan gitu bahkan sebelumnya gitu. Jadi yang pertama yang pasti kita itu harus siap merencanakan. Yang kedua, ngomongin lagi soal life skill yang perlu kita tanamkan dan terapkan, yaitu adalah mengambil keputusan juga, Kak, salah satunya dari 10 itu. Jadi kita tuh harus bisa mengambil keputusan secara percaya diri gitu loh, untuk apa yang mau kita ambil. Nah, kalau dari aku sendiri, aku aktif di Raya juga, terus aktif di English Society Unila. Jadi aku juga ada beberapa organisasi, dan sekarang pun aku alhamdulillah dipilih menjadi duta genre. Yang mungkin banyak hambatannya, kalau menurut aku yang penting kalian suka ngejalaninnya. Kayak gitu. Mungkin dari beberapa ada yang gak suka. Misalkan nih, kalau yang relate, ada yang ngerasa aduh udah salah jurusan atau gimana. Itu. Jadiin tempat kita berorganisasi itu buat kita relax, buat kita enjoy ngejalaninnya. Jadi kita juga nggak selalu burn out kayak wah gimana banyak gitu. banget tugas gue. Kalau kakak relate gak kalau ketemu orang lain bisa jadi lebih semangat gitu? Kalau aku iya sih, Iya karena kan? banyak orang yang mengatakan kalau aku nih ekstrovert. Jadi kayak lebih nge-recharge energi nih kalau misalkan aku ketemu banyak orang. Nah, bener banget, kalau aku juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita suka, kita nggak bakal susah ngebagi waktunya. Kalau itu menurut aku. Tapi kalau misalkan pasti ada tantangan, pasti karena nggak terduga-duga gitu loh, Kak, untuk tugas apa tuh kayak nggak Di luar dugaan kita. nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Jadi nggak masalah juga loh kalau misalkan kita ngerasa kayaknya gue udah burn out banget nih, kayaknya nggak bisa, udah acak-acakan, kuliah acak-acakan, organisasi acak-acakan. It's okay, kayak kita butuh istirahat aja dulu. Maksudnya kayak oke, diem, Rehat pikirin, sebentar. harus dipikirin gimana, habis itu ya udah kita jalanin lagi. Yang penting bertanggung jawab dan lakuin yang kita suka gitu sih kalau dari aku. Oke. Dari Kak Bia nih, cara ngatur waktu tadi kan yang penting kita suka dulu sama hal yang kita punya, dan tidak menutup kemungkinan untuk kita tuh jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Takutnya kita pulang-pulang dari kampus nih, lulus nggak punya relasi gitu kan. Ya sayang banget waktunya terbuang. Oke, karena kan kita tahu nih bahwa menjadi mahasiswa itu menjadi salah satu privilege yang nggak semua orang bisa rasakan gitu ya Kak Bia. Oke, nah aku pengen minta nih tips dan trik dari Kak Bia buat para maba-maba yang lagi nonton nih. Kira-kira ada nggak tips dan trik buat mereka-mereka yang mulai menjalani dunia perkuliahannya? Oke, tips dan triksnya mungkin aku menyarankan kita semua, teman-teman, terutama teman-teman yang mau masuk dunia perkuliahan adalah
hal yang kalian suka gitu. Pastiin memang yang kalian jalani ini yang kalian mau dan yang kalian suka. Karena hidup itu sebenarnya cuma satu kali ya. Jadi kayak Tidak bisa diulang lagi. iya, kayaknya sayang banget kalau kalian harus ya udah aja lah ikutin itu. Jadi Ngalir. yang penting kamu suka. Yang kedua adalah kita harus berencana. Jadi kita bakal ngelewatin 5 transisi kehidupan bagi remaja. Jadi yang pertama, kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita harus sehat dulu guys. Sehatnya itu bukan cuma secara fisik aja, secara mentalnya juga, terus di lingkungan kitanya juga, menerapkan juga ke orang-orang lain. Yang kedua, itu tadi yang sekarang ini melanjutkan pendidikan. Kita harus benar-benar menentukan pilihan kita di mana, kita suka gimana. Dan bahkan kalau aku setelah keterima SNBT, aku udah ngelis apa organisasi yang mau aku ikutin. Wah, keren banget. Iya, itu jujur aku Terplanning banget gitu ya, Kak. Jadi aku stuck dulu di IG Unila itu, aku Cari tahu. aku langsung ngelis untuk itu. Jadi itu penting banget biar kalian juga kayak nggak tahu arah dan nggak terlalu kalau sekarang FOMO ya gitu kan. Ikut ini, ikut itu, tapi nggak tahu manfaatnya kemana gitu ya, Dan Kak. mereka kayak ini nggak tahu passion mereka atau bukan gitu kan, sayang banget. Terus yang ketiga adalah melanjutkan atau bekerja ya, melanjutkan pekerjaan. Jadi kalian juga harus tahu arah mereka ini mau kemana sih Kak. Misalkan mereka tuh mau kerja kemana, ke industri kah atau kemana, adakah yang mereka, jadi Kak itu bisa juga kalian jadi motivasi gitu kan. Misalkan perusahaan apa gitu buat kalian. Terus itu melangsungkan pernikahan yang pasti kan kayak gitu. Jadi kita juga perlu persiapan gimana cara ngejaga diri kita supaya kita tuh nanti pas loh untuk dapetin yang kita harapin juga. Dan kita harus berhati-hati sih Kak sekarang ini. Banyak banget yang ngeri gitu ya, Kak. Apalagi di dunia perkuliahan. Bener, makanya itu kita harus siap-siap. Dan kita harus benar-benar mengenal gitu kan tentang seks edukasi. Jadi kayak kita harus belajar juga, kita harus ngilangin lah rasa tabu itu loh. Kita harus belajar karena itu yang benar-benar harus diperhatikan gitu kan. Dan menurut aku juga kita sebagai remaja yang ada di Unila ini atau misalkan di kampus kalian itu, kita harus benar-benar tahu gitu orang-orang yang memang bisa kita temanin sedekat itu gitu. Jadi itu mempengaruhi karena menurut BKKBN sendiri usia pernikahan itu 21 tahun buat perempuan dan 25 tahun buat laki-laki. Jadi banyak yang masih nggak tahu. Jadi kayak ya udah yang penting kita happy. Terus selanjutnya adalah saling cinta gitu kan. Cinta-cintaan ya sekarang ya, nggak apa-apa tapi seru. Terus itu yang terakhir adalah bermasyarakat. Kita juga harus tahu kalau sekarang kita mahasiswa ini kita juga udah aktif di masyarakat sekitar gitu, di rumah kita. Kadang-kadang kita juga jadi yang paling dewasa gitu lah istilahnya kalau jadi mahasiswa. Jadi ya gimana kita memanfaatkan tempat umum, terus di lingkungan sekitar gitu tuh harus diperhatikan. Jadi kalau tips dari aku, ayo kenalin lah apa rencana kalian, apa passion kalian, apa yang kalian suka. Terus itu mulai tahu lah kalian ini maunya ke arah mana dan apa sih yang mau kalian dapetin dari perkuliahan ini. Bukan sekedar hanya si pelajaran itu aja loh Kak, si apa yang kita dapat dari prodi kita, tapi di luar lebih dari itu. Oke, keren banget teman-teman nih. Bro and sis, kita udah dapet nih tips dan trik langsung dari Kak Bia. Semoga tips dan trik dari Kak Bia ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Tadi kita udah ngebahas banyak banget seputar perkuliahan dan udah dikasih tips dan triknya langsung dari duta genre kita. Jadi mungkin aku akan menyimpulkan pembahasan kita kali ini bahwasannya mempersiapkan diri menjelang perkuliahan, beradaptasi dengan lingkungan kampus, dan juga memanajemen waktu menjadi hal yang sangat penting gitu. Terutama dalam hal manajemen waktu, karena kemampuan kita dalam memanajemen waktu sangat menentukan keberhasilan kita dalam menentukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Oke, tapi kayak ada yang kurang afdol nih. Kalau misalkan dari Kak Bia belum ngasih pesan-pesan atau wejangan buat para maba maupun buat para mahasiswa mungkin agar lebih semangat lagi menjalani perkuliahannya, dan untuk para maba biar mereka tuh lebih excited nih Kak mempersiapkan perkuliahannya. Boleh Kak dikasih wejangannya? Oke, wejangannya. Oke, mungkin dari aku mau ingetin lagi kalau ini tuh jadi masa-masa yang sulit ya. Kalau jangan kita selalu mikir oke happy, nenteng tote bag, terus kita jangan bukunya pacaran gitu. Aduh, itu ternyata tidak yang kita bayangkan. Jadi kita semua harus masang mindset inilah kesempatan kita dalam hidup kita yang
bisa dibilang 1 kali gitu kan. Jadi gimana kita caranya bisa ngoptimalin apa yang kita suka, apa yang kita mau. Dan yang kalau ngomong-ngomong tentang manajemen waktu lagi, tadi aku mau mungkin kasih pesan adalah kita jangan gampang ke-distract hal-hal yang buat kita tuh sakit, terutama di mental gitu. Jadi kayak misalkan kita memang nggak nyaman sama lingkungannya, sama teman-temannya, itu nggak apa-apa kok kalau kita ngambil keputusan buat oke, udah di sini aja. Dan itu adalah hal yang paling penting menurut aku sebagai mahasiswa. Kita tuh harus bisa berani untuk benar-benar milih, bukan soal pilih-pilih temennya, tapi untuk diri kita. Jadi guys, sayangin diri kalian. Cari tahu tentang diri kalian, gimana apa yang kalian mau gitu. Jadi untuk manajemen waktu, mengatur skala prioritas dan segala macam itu bisa kalian handle kalau kalian benar-benar bisa mengenal diri kalian. Dan kalian bisa cari tahu lagi tentang 10 life skill menurut WHO yang perlu kita terapin, dan itu menurut aku semuanya merenggut semua aspek yang perlu kita siapin menuju dunia perkuliahan itu. Itu aja yang penting. Semangat, sukses, dan selalu kasih energi positif. Jangan kita tuh dikit-dikit mau ikut-ikutan orang buat ngomongin orang lain atau apapun, karena sebenarnya nggak ada untungnya, Kak. Iya, bener banget. Kita nggak ada yang tahu orang itu bakal jadi siapa di masa depan kita gitu. Jadi Oke. be positif. Oke, Bro and Sis. Udah banyak banget nih pembahasan kita dan seru banget ya Kak, Iya. membahas tentang perkuliahan. Mungkin nggak ada selesainya nih kalau ngomongin Nggak ada. perkuliahan. Karena itu juga baru. Iya, oke. Memang karena keterbatasan waktu, kayaknya aku cukupin aja nih pembahasan kita kali ini. Nah, buat Bro and Sis yang pengen tahu serunya perjalanan kuliah, bisa langsung aja follow Instagramnya Kak Bia, ada di bawah ini ya. Jangan lupa di follow. Oke Kak Bia. Aku mewakili teman-teman dari Pick R Raya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena udah mau meluangkan waktunya, udah mau sharing pengalaman dan juga ilmunya buat kita semua, khususnya buat Bro and Sis, para maba gitu ya. Dan semoga apa yang Kak Bia sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Salam genre dulu boleh gak? Oke. Oke, salam genre. Salam. So, buat Bro and Sis yang masih mantengin Poka Raya sampai dengan detik ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pick R Raya Unila, dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok @pickrraya.unila. Dan sampai jumpa di episode Poka Raya selanjutnya. Bye-bye.